Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum." Rawahu Muslim. Jika seorang berkomentar tentang masyarakat, dia berkata, halakan nas, masyarakat rusak, orang-orang sudah rusak. Orang sudah binasa. Orang-orang sudah binasa, maka Nabi mengatakan fa huwa ahlakuhum, maka dia yang paling binasa di antara mereka. Kita bacakan perkataan ini, hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, idza qala ar-rajulu halakan nas, jika seorang berkata orang-orang sudah binasa, maka orang yang berkata ini fa huwa ahlakuhum, maka dia yang paling binasa daripada orang-orang yang dia sebutin tadi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kenapa bisa demikian? Saya bacakan perkataan Nawawi menjelaskan hal ini. Ar-riwayatul masyhurah ahlakuhum bi raf'il kaf wa ruya nasbuha. Riwayat yang masyhur dengan mendhamma huruf kaf yaitu ahlakuhum. Ada riwayat yang lain dengan memfathah ahlakahum, maka dia telah membinasakan mereka. Tapi riwayat yang masyhur ahlakuhum, yaitu dia yang paling binasa di antara mereka daripada masyarakat. Wa dzalika an-nahyu liman qala dzalika ujban bi nafsihi. Ya, ini larangan bagi orang yang mengucapkan hal tersebut karena dia ujub dengan dirinya, wa tasagguran linnas, dan merasa orang-orang rendah. Wa irtifa'an alaihim, dan dia merasa tinggi daripada masyarakat. Fa hadza huwal haram, inilah yang haram. Jadi orang-orang rusak semua orang. Kalau dia ngomong begitu karena dia ujub, semua orang rusak, saya tidak rusak, maka kata Nabi, kamu yang paling rusak. Kenapa kamu yang paling rusak? Karena kamu tertimpa penyakit apa? Ujub. Kalau kamu sudah terkena penyakit ujub, berarti kamu yang paling rusak daripada pelaku maksiat bahkan. Saya ulangi, Nabi melarang kalau seorang lihat orang banyak, orang udah rusak semua. Misalnya dia ngomong dengan nada tinggi, orang udah rusak semua. Kalau dia ngomong begitu, karena ujub, merasa dirinya hebat, merasa dirinya selamat, merasa dirinya tinggi, maka kata Nabi, fahuwa ahlakuhum, maka pengucap tadi yang paling rusak daripada seluruh manusia. Kenapa paling rusak? Karena terkena penyakit apa? Ujub. Bahayanya penyakit ujub. Ngeri. Akan tetapi wa amma man qalahu lima yara fin nasi min naqsin fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan alaihim. Adapun kalau orang mengucapkan tadi karena sedih lihat kaum muslimin kenapa terjerumus dalam riba, aduh orang-orang udah rusak, kasihan. Orang semua kasihan, orang tidak pakai jilbab. Dia bukan menghina, tapi dia kasihan. Dia tidak merasa dirinya tinggi, tidak, tapi dia kasihan. Fala ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Berarti bukan dia mengucapnya bukan karena apa? Ujub. Hakadha fasarahul ulama wa fassaluhu. Kata Imam Nawawi, demikianlah tafsir dari kalangan para ulama, demikianlah mereka memperinci. Wa mimman qalahu minal a'immatil a'lam, dan di antara perincian ini yang memperinci hal ini dari kalangan para ulama yang terkenal adalah Malik ibnu Anas, Imam Malik, wal Khattabi, dan Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, wal Humaydi wa akharun. Wa qad awdahtuhu fi kitabi Al-Adhkar. Dan sudah saya jelaskan dalam kitab saya Al-Adhkar, kata Nawawi. Jadi ada sini larangan, menunjukkan larangan tentang bangga dengan dirinya. Di antara ekspresi ujub atau bangga dalam diri terkadang terekspresikan melalui perkataan. Seperti seorang mengatakan, rusak orang-orang. Orang udah rusak. Kalau dia ngomong begitu dalam rangka merendahkan mereka dan merasa dirinya tinggi, maka dia yang paling rusak. Maka tidak boleh. Kalau orang merasa diri tinggi, dia segera lawan. Jangan sampai terucap. Karena kalau sampai terucap, merasakan orang-orang rusak dan dia merasa bangga dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan takwanya, maka dia paling rusak di antara yang lainnya. Karena dia terkena penyakit apa? Ujub. Tapi kalau dia lihat, aduh kasihan orang-orangnya, pada enggak pakai jilbab. Semua orang nonton Korea, kasihan, bukan sombong. Saya Korea enggak suka. Film Jepang sukanya sama aja. Ya. Maksudnya kalau dia merasa, nonton apa gitu. Dia merasa dirinya takwa, rendah, hina, nanti dia lebih rusak. Dan terbukti kadang dia juga terjerumus. Karena dia mengucapkan tersebut bukan karena kasihan, tapi karena dia merendahkan yang lainnya. Bukan karena ghirah kepada agama Allah, bukan. Tetapi karena merasa diri apa? Tinggi. Maka tidak boleh. Tapi kalau kita, orang gimana sih orang-orang gimana? Kalau kita merasa kasihan atau kita merasa ingin membela agama Allah, bukan karena sombong, tidak mengapa, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Maka hati-hati, terkadang al-fakhr yang asalnya bangga adalah penyakit hati, bisa terekspresikan dengan perkataan. Orang-orang ngerti kok kalau ngomong sombong, orang ngerti. Ya, orang bisa cara ngomongnya, cara diksi yang dia pilih, kelihatan orang ini angkuh, sombong, kelihatan. Manusia saja bisa mengungkap, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang tawadhu, jangan ujub, jangan sombong, agar tidak bangga dan tidak berbuat zalim. Allah berkata kepada nabinya, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayapmu, kalau bahasa Arab sayap, maksudnya rendahkanlah dirimu kepada orang-orang mukminin. Jangan pernah angkuh selama dia mukmin, kaum mukmin, hormati dia. Kenapa hormati dia? Karena dia seorang mukmin. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apapun status ekonominya, ingat, wakhfid janahaka lil mu'minin. Enggak usah merasa mentang-mentang di hadapan dia. Dia mukmin, kau mukmin. Kau enggak tahu mana yang lebih tinggi antara engkau dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kau ukur sekarang barometer harta. Tapi iman kau tidak bisa ukur. Ustaz, dia enggak ke masjid, saya ke masjid. Tapi kau ke masjid berarti lebih dari dia. Belum tentu. Mungkin dia enggak ke masjid, tapi ternyata dia berbakti sama orang tuanya. Tapi ternyata dia begini, ternyata dia tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, ternyata dia. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Saya sering sampaikan, gimana kita merasa lebih hebat daripada pembantu kita. Sebagian pembantu kita, dia kerja bertahun-tahun, seluruh gajinya dia kirim sama orang tuanya. Sementara sebagian kita, jangankan 10% dikirim sama orang satu, 2,5% aja enggak. 1% aja enggak. Terus dia merasa lebih hebat daripada pembantunya. Enggak ada yang tahu. Maka jangan pernah merasa mentang-mentang di hadapan mukmin yang lain.